Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi sama saya Bu Weni. Mungkin kalau kalian sudah kelas 8 kan sudah banyak yang kenal, jadi saya tidak perlu perkenalan lagi. Ya. Di sini di kelas 8 ini saya mau mengajar prakarya. Nah, saya mau mengajar prakarya di mana di mata pelajaran prakarya ini banyak praktek-prakteknya anak-anak. Jadi praktek-praktek yang menghasilkan karya. Namanya juga prakarya ya. Jadi ada kerajinan yang dihasilkan. Nah, kebetulan ini saya lihat materi yang pertama itu adalah kerajinan bahan lunak. Bahan lunak apa saja? Nah, bisa plastisin, bisa sabun ataupun lilin. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Di sini ada 4 bab. Seperti biasa kalau pada mata pelajaran prakarya, mungkin kalian kan sudah pernah di kelas 7 kemarin ya, kalian bisa ada yang membuat berbagai makanan, minuman. Nah, kalau di sini seperti biasa prakarya kan terdiri atas kerajinan, rekayasa, budidaya sama pengolahan. Nah, kemudian ini materi pertama adalah kerajinan bahan lunak. Nanti yang kalian lakukan ya adalah mempersiapkan bahan-bahannya. Nanti saya beri petunjuknya melalui PowerPoint. Materi-materinya kamu baca, karena kan kamu belum dapat buku paket ini ya. Tidak masalah, buku paketnya nanti menyusul sesuai jadwal ya. Kemudian kalau LKS, nanti LKS-nya juga saya tunggu. Kalau misalkan satu kelas sudah punya LKS semua, maka kita bisa diselingi LKS nanti belajarnya atau pembelajarannya. Untuk yang pertama, nanti untuk materinya, untuk bab kerajinan dari bahan lunak ini, ya, dari bahan lunak ini nanti saya hadirkan lewat materinya. Kamu perhatikan video berikut ini. Apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Sebelum kita masuki materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Lihat gambar berikut. Gambar apakah ini? Terbuat dari bahan apakah ini? Ya, benar. Ini adalah bahan dasar sabun, kerajinan bunga yang dibuat dari bahan dasar sabun. Yang kedua adalah kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi. Bahan dasarnya adalah lilin. Yang ketiga, kerajinan guci yang bahan dasarnya adalah tanah liat. Lilin, sabun, dan tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang sangat indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat lunak sehingga mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ialah kerajinan dari bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan lunak terbagi dua, yaitu pertama, kerajinan lunak alami. Kerajinan lunak alami adalah bahan lunak yang didapat dari alam atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya, tanah liat. Yang kedua, kerajinan lunak buatan. Suatu bahan yang melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Contohnya, lilin, sabun, gips, clay. Nah, perbedaan dari yang pertama dan kedua, jika yang pertama kerajinan lunak alami, dia sudah lunak dan langsung kita bentuk
menjadi suatu kerajinan, tetapi yang kedua dia harus melihati beberapa tahapan atau proses terlebih dahulu agar menjadi lunak, dan setelah lunak bisa kita bentuk menjadi kerajinan. Prinsip kerajinan bahan lunak. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan, bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut: keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional. Jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut: kelengkapan busana, contohnya produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin, seperti gambar berikut. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka, seperti gambar berikut. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah, seperti gambar berikut. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat, seperti gambar berikut. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambahkan keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, saya harapkan kamu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kamu enjoy dalam belajar, walaupun pembelajaran kita jarak jauh ya, kamu di rumahmu masing-masing. Jadi ini memang pengalaman pertama buat kita, tapi kita berusaha untuk belajar lebih baik lagi walaupun kita tidak berada di sekolah. Dan jangan lupa anak-anak ya, minggu depan kamu siapkan materi kita atau praktek kita sudah mulai praktek, makanya kamu siapkan bahan-bahannya. Baik kamu bisa menggunakan lilin, bisa menggunakan sabun ya, kamu kembangkan kreativitasmu. Jadi saya tidak menentukan kamu harus pakai sabun semuanya satu kelas, boleh pakai lilin, boleh pakai plastisin, yang penting menghasilkan kerajinan dari bahan lunak. Sekian pelajaran kita hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.